Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini hanya berbagi cerita dan pengalaman mengenai masalah ASI atau inisiasi menyusu dini. Banyak yang masih antara keluarga-keluarga yang baru ataupun yang baru punya anak pertama kali, yang ya wajar lah kalau paranoid atau parno kalau punya anak itu yang pertama khawatir kenapa ibunya sampai 3 hari tidak bisa menyusui. Dari sana sebenarnya itu Allah itu maha adil. Kenapa sampai 3 hari ASI itu baru berproduksi? Sebab dalam masa 3 hari setelah dilahirkan itu anak perkembangan perut atau lambungnya itu masih menyesuaikan, dan untuk belajar mengisap puting payudara ibunya tuh itu pun perlu belajar, tidak bisa langsung serta merta seperti kambing ataupun sapi baru dilahirkan langsung bisa. Nah, jadi selama 3 hari itu berproses menyesuaikan, dan payudara ibunya pun juga baru memproduksi penyesuaian. Jangan khawatir, kata bidan yang menangani istri saya itu, beliau mengatakan bahwa selama 3 hari anak tidak menyusu atau tidak dapat ASI, jangan khawatir, dia masih bisa bertahan. Dan hasilnya pun selama 3 hari tidak apa-apa, cuman belajar menyusu putingnya saja dulu. Jadi jangan khawatir. Kenapa tidak khawatir? Karena Allah itu tadi maha adil, selama 3 hari walaupun tanpa asupan nutrisi ASI anak itu bisa bertahan. Dan hasilnya setelah 3 hari berakhir, produksi ASI dari ibu yang menyusui itu sudah mulai berproduksi. Nah, jadi pas kan, Tuhan itu maha adil menciptakan manusia segala macamnya. Jadi jangan khawatir. Di sini saya menyarankan tetap menggunakan ASI maksimal sampai 2 tahun. Kenapa? Sebabnya dibandingkan susu formula yang mahal sekalipun tetap bagus ASI, itu kata Dokter Ratni, spesialis anak di rumah sakit di daerah saya dahulu. Semahal-mahalnya susu formula tetap lebih bagus ASI. Kenapa? Partikel ASI itu bisa dikatakan lebih kecil dibanding susu formula dan cepat diserap oleh tubuh, serta mengandung antibodi untuk imunitas ketahanan tubuh anak. Dan nantinya pun anak di dalam masa tumbuh kembangnya lebih cepat perkembangan kognitif atau daya pikir nalurinya lebih cepat menanggap dibandingkan dengan yang menggunakan susu formula. Itu kenapa saya tahu, karena sebabnya saya mempunyai adik yang beda umurnya dengan saya jauh. Adik pertama saya itu perempuan, kebetulan dia tidak mau menyusu dari ibu saya. Kemudian karena dulu belum tahu masalah susu formula dan ASI ini, jadi orang tua saya itu paranoid. Ya mau tidak mau diberi susu formula, padahal selama 3 hari itu harusnya diusahakan untuk menyusui ASI eksklusif saja. Dan kalaupun itu perkembangan setelah dewasa atau sudah berumur lebih dari 1 tahun, kenapa lebih gemuk yang diberi susu formula dibandingkan ASI? Ya iyalah, pasti sebabnya karena apa? Partikelnya lebih besar dibanding ASI. Jadi untuk membentuk badannya tuh lebih besar. Tapi kalaunya yang ASI itu lebih diuntungkan. Sebab apa? Karena membentuk ketahanan tubuh si anak. Pengalaman saya sendiri menghadapi anak saya waktu panas, kebetulan kan istri saya membaca referensi dan diberitahu oleh bidan-bidan yang menanganinya, kalaupun anak panas, dekap saja anak dan diberikan ASI. Itu akan menurunkan suhu tubuh si anak yang demam tersebut. Dan kalaunya ASI pun, pertama hemat, yang kedua itu memberi kekebalan tubuh alami pada anak, yang ketiga
tidak ribet membawa kemana-mana ataupun harus menyiapkan air panas, membawa air putih mineral ataupun membawa susu formula. Sedangkan kalau menyusu di eksklusif kepada ibunya cuman bermodalkan penutup doang kan, buka kancing, terlindung dari pandangan orang-orang, sudah selesai. Jadi tidak perlu ribet membawa air panas ataupun apa. Kalaupun misalkan ada, kan masing-masing wanita bentuk fisiologi tubuhnya berbeda. Ada yang mempunyai, maaf nih, payudara besar ataupun kecil. Jangan khawatir, selama dia itu wanita dan bisa mengandung, itu pasti akan bisa menghasilkan ASI. Jadi jangan khawatir. Nah, disarankan untuk yang mempunyai anak ataupun yang ingin hamil lagi, sebagusnya ASI saja selama payudara Anda tidak bermasalah. Kalaupun ditemukan bermasalah, misalkan alasannya puting, maaf nih, payudara ibunya tenggelam atau tidak ada, itu masih bisa gunakan cara-cara teknik tertentu untuk menyusuinya dengan dipompa. Kan sekarang banyak orang jualan yang pompa breast pump itu, mau yang manual ataupun yang elektrik. Dan selama mengandung sekitarnya 9 bulan kan itu masih bisa dilatih mengenai puting payudara itu, bagaimana cara menimbulkannya. Kalau tidak tahu ya tanyakanlah tekniknya kepada ibu bidan yang tempat kita konsultasi ataupun kepada dokter kandungan. Sekiranya itu saja yang saya sampaikan. Jadi salah hilap mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Tidak ada bermaksud menyinggung untuk siapapun dan apapun. Semoga kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.